Ibunda 4A. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diana Yudhani sebagai moderator. Lalu rekan saya Tasya, saya Rani Firdaus, saya Mutia Fadila Fadila. Langsung saja ke presentasi Inovasi kacang sehat. Yang pertama ada konsep, yaitu sistem produksi berkala atau batch production system. Produksi setiap minggu 4 kali per bulan, lalu didistribusikan. Yang kedua ada tujuan, analisis kelayakan dan strategi pengembangan. Yang ketiga ada lokasi fokus, Jalan Darussalam, Adiaksa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Yang terakhir ada modal awal, yaitu 113.245.000. Selanjutnya ada prospek pasar gelap, yaitu pemanfaatan populasi daerah Kota Karawang. Demografi Karawang, letak Karawang yang strategis sebagai jalur transit utama menjadikan Ibu Dapur memiliki potensi pasar yang besar, terutama melalui penempatan produk di pusat oleh-oleh Kertabumi dan Cikampek. Yang kedua ada prospek lokasi. Kehadiran produk di titik strategis Kertabumi dan Cikampek memanfaatkan jalur lalu lintas utama Karawang yang menjangkau konsumen serta wisatawan yang mencari produk kuliner berkualitas serta praktis. Yang ketiga ada target pasar yang jelas, fokus pada keluarga muda, pekerja, dan mahasiswa yang mencari variasi makanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada strategi pemasaran dan inovasi menu. Analisis kompetitor. Kompetitor utama adalah penjual makanan atau cemilan pedas serupa maupun berbeda seperti keripik pedas, basreng, dan lain-lain. Inovasi menu. Ibu Dapur ini menambahkan varian menu baru untuk kacang goreng original untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, pemasaran digital. Menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp Business, dan Facebook untuk memperluas jangkauan pasar. Dan yang terakhir, kemitraan lokal. Kerjasama dengan toko oleh-oleh Nusantara, Koperasi PT, SAF untuk mendistribusikan produk. alokasi modal awal 97,32% itu untuk biaya investasi, yaitu sebesar 110.220.000, dan 0,68% itu untuk modal kerja sebesar 3.025.000. Untuk biaya investasi awal yang kita keluarkan itu untuk bangunan 1 juta, peralatan 10 juta, perlengkapan 220.000. Selanjutnya untuk modal kerja awal itu ada gaji karyawan sebesar 1 juta, bahan baku 1.800.000, dan beban itu 225.000. Total modal awal yang kita keluarkan sebesar 113.245.000. Untuk target keuntungan 10%, kita harus menjual 30 piece penjualan mingguan untuk berada pada titik impas, 33 piece penjualan mingguan untuk target 10% profit, dan 3,1 tahun untuk pengembalian modal. Untuk proyeksinya target 10% penjualannya di 33 piece dan per bulannya 129 piece dengan mendapatkan pendapatan yaitu 1.935.000 dan mendapatkan laba sebesar 122.500. Untuk titik impas atau BEP-nya itu penjualannya per minggu tuh di 30 piece dengan mendapatkan pendapatan 1.755.000 dan mendapatkan laba atau rugi yaitu 0. Untuk proyeksi terburuk di 50% dengan penjualan mingguan 15 atau penjualan bulanan itu 58 piece, mendapatkan pendapatan 870.000 dan mendapatkan kerugian sebesar 610.000. Selanjutnya yaitu struktur karyawan. Yang pertama ada manajer, yaitu merencanakan operasional, mengelola kinerja karyawan, dan memastikan target tercapai. Yang kedua ada bagian produksi. Yang pertama tugasnya itu melaksanakan proses produksi, menjaga kualitas produksi, serta menjaga kebersihan kerja. Yang ketiga yaitu pengeringan dan pengemasan.
yaitu melakukan proses pengeringan, mengemas produk dengan higienis, menjaga kebersihan area kerja, dan menyiapkan produk siap simpan atau siap kirim. Selanjutnya ada optimalisasi bangunan dan alur kerja. Yang pertama ada area pencucian dan penyemburan kacang. Dimensinya 3x2 meter. Area ini untuk mencuci kacang dan menjemur kacang sebelum direbus untuk produksi. Peralatannya yaitu ayakan. Yang kedua yaitu area produksi, dimensinya 3x3 meter. Area ini yaitu area produksi, alur kerja seperti merebus kacang, menggoreng kacang, dan mengeringkan kacang. Peralatannya yaitu kompor, panci, wajan, mesin spinner, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu area pengemasan, dimensinya 2x1,5 meter. Area ini mengemas kacang setelah dikeringkan, dikemas dengan packaging ziplock, lalu dieratkan dengan mesin sealer. Terakhir, tambahkan expired date pada kemasan. Peralatannya yaitu timbangan, mesin sealer, alat expired date, dan lain-lain. Yang keempat ada area penyimpanan, dimensinya yaitu 2x1,5 meter. Area ini menyimpan produk kacang setelah dikemas sebelum didistribusikan ke toko oleh-oleh Nusantara dan PT Sal. Selanjutnya ada sistem produksi Ibunda Kota. Yang pertama yaitu sistem produksi adaptif, yaitu menggunakan sistem produksi berkala setiap 4 kali sebulan untuk mengurangi stok yang menumpuk. Yang kedua yaitu standarisasi dan kontrol kualitas, yaitu menggunakan alat pengukur suhu panas untuk memastikan suhu minyak dan penggorengan berada di kondisi ideal, serta menggunakan mesin sealer untuk menjaga kerenyahan kacang sehah yang sudah dikemas. Yang ketiga yaitu efisiensi waktu produksi, yaitu menggunakan mesin spinner untuk lebih cepat mengeringkan kacang yang sudah digoreng untuk selanjutnya dikemas. Kepatuhan dan kepercayaan pelanggan ada pada surat-surat yang tertera di UMKM Ibunda for AA. Ada pula perizinan dasarnya, NIB, lalu ada sertifikat pangan, ada kebersihannya juga karena penanganan limbahnya itu sistemnya pembuangan limbah yang ramah lingkungan. Dampak positif terhadap lingkungan lokalnya, usaha ini itu memberikan dampak positif terhadap lingkungan lokal dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Lalu selain juga kegiatan usaha ini itu turut meningkatkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, keberadaan usaha ini juga mendorong tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan serta kelestarian lingkungan, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara usaha dan lingkungan lokal. Lalu di sini juga ada analisis SWOT UMKM Ibunda for A. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Strength ini yang pertama ada cita rasa pedas yang khas dan dengan cabai yang asli. Lalu ada daya tahan produk cukup lama dan bahan baku relatif mudah untuk didapatkan. Ada pula weakness atau kelemahan ini ada di kurangnya inovasi varian lain, lalu kurangnya tenaga kerja untuk keberlanjutan usaha, dan yang terakhir promosi digital belum rutin terjadwal. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang. Dari peluang sendiri ini ada digital marketing atau membuka pasar nasional, lalu ada menjual beberapa varian lain, dan yang terakhir tren masyarakat menyukai makanan pedas meningkat. Ada pula yang terakhir yaitu threats atau ancaman dari usaha UMKM ini juga. Yang pertama ada banyak pesaing yang menjual cemilan pedas di pasar, lalu kenaikan harga bahan baku, dan yang terakhir persaingan harga dengan produk serupa. Kesimpulannya yaitu bisnis layak dan perlu pengembangan. Yang pertama dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan dan memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Yang kedua, ketersediaan sumber daya, sistem pengolahan yang berjalan, serta dampak positif yang ditimbulkan bagi lingkungan sekitar, menunjukkan bahwa bisnis mampu memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial. Yang ketiga, dengan pengelolaan yang lebih optimal, inovasi keberlanjutan, serta strategi pengembangan yang tepat, usaha ini berpeluang meningkatkan daya saing dan memperluas skala bisnis di masa yang mendatang. Berikut adalah layout rumah produksi dari Ibunda Kota.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi